mulai bergerak ke arah Karanganyar Pekalongan. Oh iya, selain persiapan perlengkapan untuk pengamanan diri, kita juga harus mempersiapkan motor kita ya. Kita harus cek kondisi mesin, ban, gimana kondisi remnya, kampas kopling, semuanya aja deh harus dalam kondisi yang baik dan prima. Yuhu, Otomotif Mania, lagi-lagi Kristi mau ngajakin Otomania semua buat seru-seruan. Kali ini kita mau jalan dari Karanganyar ke Kajen. Tapi kalau kita ngelewatin jalanan aspal biasa itu kan udah mainstream ya. Kali ini kita mau lewat jalur anti mainstreamnya. Jalan dari Karanganyar ke Kajen tapi lewat hutan belantara. Istilah gaulnya sih off-road. Nah, Otomotif Mania semua kemarin pasti udah sempat lihat kan gimana serunya Kristi bareng sama kru Otomotif Mania off-road menembus hutan bareng sama mobil jeep. Sekarang gilirannya Kristi mau nyobain serunya off-road naik motor. Istilah kerennya kerabas. Yang pertama kita sebelum berangkat cek yang terpenting itu kampas kopling sama rantai. Biasanya yang paling bermasalah di hutan itu biasanya kampas kopling sama rantai. Kadang rantai putus, kadang kampas kopling habis di tengah hutan. Itu kan bisa bikin ya selain menghambat perjalanan juga bikin repot teman-teman juga sih. Nah, nggak seberapa lama, akhirnya sampailah rombongan kita di areal hutan karet di daerah Karanganyar Pekalongan. Ini starting point kita untuk memulai petualangan Trabas hari ini. Ya, sudah siap semua. Kita mau masuk hutan. Oke, Pak. Kita masuk hutan. Ya kita biasa, kita ya cari ke daerah pegunungan, terutama yang daerah yang masih belum diaspal. Karena kan trail ini melewati jalur-jalur tanah, jarang melewati aspal. Masuk ke hutan, langsung deh kita disambut sama jalan setapak dari tanah yang ditumbuhi semak belukar. Yang bikin seru nih, hujan yang turun di wilayah ini malam sebelumnya. Ini membuat trek yang kita lalui menjadi basah dan licin. Namun trek semacam ini nih yang konon katanya disukai sama kaum off-roader. Katanya sih jadi lebih menantang. Teknik khusus diantaranya ya salah satu teknis ya satu kesiapan kita ya antara lain kalau dalam keadaan trek itu basah, ban itu nggak boleh terlalu kencang ya. Ya ban itu mungkin agak kita kendorkan dikit ya. Jadi ban itu lebih menapak ke tanah. Kalau terlalu kencang akan licin dan akan mengakibatkan sliding ya, terpeleset. Off-roader yang akan melalui jalur ini harus berhati-hati karena di samping jalanan yang licin juga terdapat batu di beberapa tempatnya. Satu adalah mental, kedua skill. Ini sangat berpengaruh sekali. Karena apabila motor bagus, mentalnya kurang aja, begitu lihat turunan tanjakan kita sudah down, pasti naik pun akan susah. Yang kedua, yang utama, parameter yang kedua itu adalah sepeda motor. Nah, sepeda motor ini trail yang digunakan itu kan berbagai macam tipe. Yang penting untuk ban, kemudian kampas kopling, ini jangan sampai sudah aus. Paling tidak bisa kita melewati daerah-daerah yang licin. Ditambah lagi power kendaraan memang harus perlu. Servis rutin harus selalu diingat. Naik tanjakan Dewi ini
motor semuanya harus lengkap karena medannya berat, berbatu-batu. Aduh, Gracie masih ngos-ngosan. Seru banget. Tak berapa lama sampailah kita di Tanjakan Ateng. Apalagi yang kita setelah Tanjakan Dewi kita naik ke Tanjakan Ateng, itu dengan kemiringan itu sekitar 45 derajat, tetapi dengan beberapa jalan trek pendeknya ada. Itu langsung motong, langsung naik ke atas. Itu sangat juga, itu kalau hujan itu susah sekali karena tanahnya agak gembur, apalagi motor-motor yang build up seringnya masuk. Tapi untuk teman-teman yang sudah pakai build up, saya kira sudah latihan rutin, itu bukan menjadi halangan yang susah, pasti bisa. Pada salah satu titik tanjakan terdapat sebuah cerukan atau lubang yang seringkali membuat ban motor para off-roader tersangkut. Nah, kalau ban motor off-roader udah masuk ke dalam cerukan ini, akan susah untuk mengeluarkannya. Resikonya, para off-roader akan jatuh pas banget nih ke lumpur Sungai Kliwon. Kemudian V yang kedua, itu memang banyak kendala sekali, itu susah karena di situ ada batu. Kemudian begitu ditanjakan, tanah itu agak ke dalam, itu hampir setengah ban. Jadi posisi begitu kita naik, pasti banyak yang lewat, dalamnya terbalik. Karena apa? Kita salah sedikit di dalam mencari posisi untuk menetapkan ban depan, kita pasti fatal. Tapi kalau bisa kita hanya salah selangkah satu ban sekitar 10 cm, posisi ban depan itu kita bisa fatal. Makanya harus itu betul-betul dilihat. Memang susahnya kita nggak bisa melihat karena posisi ada air sedikit, jadi legokannya di sebelah mana. Jadi kalau ada teman yang sudah mampu berhasil, pasti rekan yang di belakangnya akan menirukan, pasti mampu. Yang susah bagi yang pertama mencari daerah mana atau posisi mana yang bisa motor itu bisa naik ke atas. Yang membuat trek ini semakin berat untuk dilewati adalah masalah stamina teman-teman off-roader. Setelah melalui berbagai tantangan sepanjang hari tadi, off-roader kita mulai kelelahan. Ini yang membuat satu persatu teman-teman off-roader berjatuhan di trek V kali ini. Kita akan susah ketika kita menemukan alam yang betul-betul medan itu betul-betul tidak mampu dilewati oleh sepeda motor. Daerahnya sangat licin, rata-rata adalah bawah tanah dasar itu keras banget. Itu begitu kena hujan, hanya atasnya yang sangat licin, apalagi ada lumut. Ini kita tidak mampu pasti naik, motor pun tidak mampu. Walau susah itu, kalau sudah ekstrim, para terabasa bilang adalah medan pembunuhan. Jadi, karena kita tidak membutuhkan skill, tapi membutuhkan tenaga, yaitu tenaga manusia ditarik akhirnya. Ini. Tapi kita dalam hal jalan-jalan itu tetap kita masih belajar dan berlatih terus. Baik anggota trakal ataupun pekat, ya, kita wajib memiliki SIM yang utama. SIM, kemudian setelah SIM, kelengkapan pakaian off-roader dari mulai helm, sarung tangan, kemudian goggle, kemudian baju jersey, kemudian perlengkapan body protector, kemudian pelindung siku ataupun lutut, kemudian sepatu yang khusus juga wajib kita miliki.